wabarakatuh. Iya, udah pada mandi belum? Yang belum mandi angkat tangan. Tuh, angkat tangan belum mandi berarti. Siapa yang sudah sering melukis? Sudah sering melukis? Ini kamu belum pernah melukis? Iya. Ya. Lukis apa biasa ya? Gunung pasti. Tahu sih jawabannya gunung. Siapa yang sudah pernah juara melukis? Juara berapa? Juara berapa? Belum pernah ikut lomba ya? Siapa yang pernah? Kenapa? Nggak pernah ada lomba lukis di sini? Nggak pernah ada? Oh, ini kakak-kakak harus bikin lomba lukis ya. Bikin kak, bikin lomba lukis dari Tangerang ya, lumayan jauh ya. Bapak datang untuk diminta oleh teman-teman dari himpunan mahasiswa petir HMP. Tepuk tangan dulu buat kakak-kakaknya. Terima kasih kakak-kakak. Bilang dong, angkat tangan. Terima kasih kakak-kakak. Tangan kanan, tangan kanan. Terima kasih kakak-kakak. Ya, karena kakak-kakaknya dan bapak bisa di sini ya. Udah 3 kali ya. Kertasnya seperti ini. Ya, kalau melebar seperti ini disebut apa? Landscape, pintar. Kalau ini potret, pintar. Jadi boleh begini, boleh begini, ya. Oke. Setelah kalian melukis, ya salah. Jangan dibalik. Ya, tidak boleh dibalik. Diteruskan saja. Ya, jangan takut salah. Ya keluar garis nggak apa-apa. Ya warnanya keluar garis nggak apa-apa. Ya garisnya bengkok-bengkok nggak apa-apa. Ya jangan takut, harus berani. Karena dengan sebenarnya itu akan melahirkan kreativitas. Kalau kreatif akan melahirkan karya yang baik. Jadi nggak ada yang sah. Nah, paham ya? Oke, sekarang krayonnya nih. Nah, ini krayon mungkin lebih tua umurnya dari kalian sebagian, ya kan? Ada yang umur 13 tahun nggak? Berapa 13 tahun lebih? Kamu, nah, krayon ini satu umuran dengan dia nih, yang lain belum lahir ya. Krayon ini, krayon sudah 13 tahun dipakai dan sudah ribuan anak-anak seperti kalian yang berkarya pakai krayon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hari Minggu tanggal 8 Februari 2026 ya. Saya atas nama galeriku bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Petir dan juga Perpustakaan Desa Petir. Kami berkolaborasi untuk mengadakan satu kegiatan lukis bersama di anak-anak ya. Dan alhamdulillah nih anak-anaknya sudah mulai berkarya. Di awal tema saya kasih tema bebas dulu karena saya ingin lihat hasil karya mereka dulu. Setelah itu baru saya akan beri tema yang berikutnya. Oke. Saya selalu mengatakan bahwa kita harus selalu mendidik anak-anak, kita harus selalu membina anak-anak. Ini salah satu contoh desa petir yang sangat luar biasa. Karena di desa yang cukup jauh dari kota, di sini ada perpustakaan dan mudah-mudahan bukan hanya perpustakaannya aja ada, tapi minat baca anak-anaknya juga harus ditumbuh kembangkan. Kemarin saya ditanya sama teman, Pak, saya mau bikin taman baca, gimana caranya? Gampang, ya.
ada buku, ada tempat jadi taman baca. Tapi yang susah itu adalah mengajak dan memupuk minat baca anak-anak. Apalagi mengajak anak-anak melukis karena tentunya butuh fasilitas yang cukup. Ya, oke. Anak-anak ini adalah anak-anak masa depan bangsa ini. Kalau bukan kita yang bina mereka, lalu siapa lagi? Dan kalau bukan kita yang bina, kalau kita sekarang dibina, lalu kapan lagi? Terima kasih buat adik-adik mahasiswa Himpunan Mahasiswa Petir yang untuk kesekian kalinya berkolaborasi dengan Galeriku untuk membangun kreativitas anak-anak generasi bangsa ini. Oke, kita lihat karyanya. Ini kelas berapa? Hah? TK, pinjam dulu ya. Oke ya, ini ada dua karya yang cukup menarik buat saya. Mungkin dia hanya gambar gunung ya, tapi dia coretan-coretannya itu begitu luas, begitu fleksibel, dan dia sangat menikmati dengan coretan dia gitu. Oke, nah kita bina anak-anak ini supaya betul-betul dia akan bisa melahirkan karya yang lebih baik lagi. Oke, ayo lanjut. Elsa Berliana. Oke. Elsa Berliana ini dari Himpunan Mahasiswa Petir sebagai apa? Kebetulan saya di sini sebagai bidang eksternal. Eksternal. Apa itu? Saya yang mengekspos kegiatan-kegiatan. Oh gitu, jadi ada kegiatan untuk oke. Ini kan kita kesekian kalinya ya kolaborasi dengan Galeriku. Motivasi? Baik Bapak, jadi motivasi kita untuk mengadakan acara ini karena kan kita tahu di era sekarang ini udah jarang banget anak-anak memiliki keinginan untuk belajar gitu, untuk melukis. Nah makanya kita undang Bapak di sini karena kita tahu Bapak udah memiliki banyak pengalaman banget nih. Jadi bagus juga untuk mengajarkan anak-anak di sini gitu Pak. Mudah-mudahan kolaborasi ini terus berlangsung ya, karena memang penting sekali ya membina anak-anak utamanya di desa-desa ya. Karena mereka tidak punya fasilitas, mereka tidak punya alat dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa berkarya? Padahal potensinya ada.
Jangan sampai terjadi seperti kasus yang baru-baru ini kan, dia nggak punya buku, dia nggak punya pena, ya kan, dan akhirnya terjadi dia mau belajar, akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah ini yang perlu kita ya, utamanya mahasiswa, terima kasih yang bisa terus memperhatikan anak-anak di desa-desa. Oke, terima kasih Pak Elsa. Boleh siapa namanya? Iya. Nama saya Nurul Makia, Bapak. Nurul Makia. Makia. Oke. Pak Nurul, saya panggil Mbak Nurul ya. Di sini sebagai apa? Iya, di sini saya sebagai pengelola perpustakaan desa Petir, Bapak. Kan ya. Nah ini menarik kali nih di desa yang cukup jauh dari pusat kota, kemudian ada perpustakaan. Ini motivasinya apa bikin perpustakaan di desa ini? Iya, jadi ini sebenarnya kerjasama dengan Desa Petir ya Bapak ya, Kelurahan Desa Petir. Jadi pada tahun 2019 itu di desa kan belum ada ruangan untuk menyimpan buku gitu. Terus saya juga berniat untuk membuat perpustakaan. Nah, salah satu dari pengurus desa ya menanyakan, boleh nggak katanya bukunya disimpan di rumah? Oh boleh gitu, dengan senang hati gitu. Akhirnya ya sudahlah ada perpustakaan desa Petir. Setelah itu kemudian itu kan COVID ya Pak ya. Saya juga tidak mengajar ke sekolah, di rumah saja. Kemudian saya melihat anak-anak tuh hanya bermain gitu kan ya. Maka Diajakkan anak-anak untuk belajar di perpustakaan desa Petir. Waktu itu pada saat COVID mereka belajar di perpustakaan seminggu 3 kali. Nah setelah itu anak-anak karena sudah masuk lagi tuh COVID-nya, sudah tidak ada COVID lagi, mereka kan kembali ke sekolah. Nah tapi kegiatannya tetap berlangsung ya di hari Minggu. Iya. Nah, saya sering mengatakan bahwa pernah ditanya teman, Pak gimana sih kalau kita bikin perpustakaan atau teman baca? Saya bilang gampang, ada tempat, kemudian ada buku, jadi cuma yang paling penting adalah bagaimana mengajak anak dan membangun minat baca anak, itu yang penting. Nah setelah mereka sudah bisa baca, lalu bagaimana mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, itu yang paling penting. Oke Mbak Nurul, terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak di sini terus bisa berkembang, kreativitasnya berkembang dan juga wawasannya pun ikut berkembang. Ya. Bapak juga jangan jangan sekali ini datang ya Pak. Mudah-mudahan insya Allah, datang terus kolaborasi. Insya Allah. Nanti bisa bisa bekerjasama. Iya saya. Terima kasih Mbak ya. Iya sama-sama. Anak-anak dibagi snack, dan snack ini adalah sumbangan dari Ibu Camat Petir. Terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan berkah buat Ibu dan keluarga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dong. Nah, ini di hari Minggu tanggal berapa? 8 Februari 2026 ya. Nih saya baru saja nyampe dari Petir dalam rangka program galeriku dari desa ke desa di Petir. Baru nyampe. Ini ada 6 orang anak galeriku yang sudah kangen berkarya gitu. Ya, kangen nggak berkarya? Kangen ya. Oke. Udah kelas berapa nih? Yang kecil nih? Oh, TK. Masih bayi ya. Kamu kelas berapa? 1. Bet, udah kelas berapa, Bet? Udah kelas 5? Oh, 6. Wah, ini dulu masih kecil-kecil semua. Ini bahkan masih bayi, terus masih bayi lah, ini masih kecil. Terus sekarang udah kelas 6, dan udah kelas 1, kelas 2, ya, sudah ada TK gitu. Oke. Nah, ini untuk sementara di sini ya tempatnya, karena di tempat melukis mereka tuh lagi berantakan gitu kan. Karena habis hujan, malu atapnya nggak ada gitu. Ya mudah-mudahan ada rezeki ya, bisa diperbaiki tempat belajar kalian ya. Oke, sekarang kalian melukis apa nih? Oke, yes. Kita lihat karyanya ya. Oke.